balik lagi barengan sama gue Raya Sabrina. Tentunya di Checksting. Cek expertnya itu penting. Nah, di Checksting kali ini kita bakalan ngobrol sama Mbak Jane, di mana beliau adalah CEO dari Bengkel Nawilis. Ikutin ya. Nah, di episode Checksting kali ini bakal beda nih interview sessionnya sama interview yang udah ada sebelum-sebelumnya. Karena gue sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyain sama Mageng yang sudah ada di sini nih. Nah, halo Mbak Jane. Halo. Aku akan nanya beberapa pertanyaannya dari Mageng ya. Akan kita buka satu-satu dan akan kita tanyain ke Mbak Jane. Sebelumnya sapa dulu dong Mageng yang sudah nonton nih. Halo semuanya. Mbak Jane apa kabar? Sehat? Baik. Oke, kalau gitu aku nggak bakal banyak nanya karena pertanyaannya dari sini ya Mbak Jane. Jadi aja langsung kita mulai ya. Oke, let's go. Nah, ini dia. Bengkel Nawilis itu konsepnya apa? Kita konsepnya adalah bengkel lengkap. Jadi ya kita bengkel kaki-kaki, mesin, dan untuk semua merek mobil. Jadi terbuka untuk semuanya. Oke, jadi mau ngapain aja? Mau nyari apa aja? Mau one stop shop ya, mau cari aki, ban, oli, service, semuanya kita bisa. Kecuali body repair ya, kita nggak kerja body repair. Tapi yang lainnya kita bisa sediain. Bisa ya, kalau ada keluhan mau ke bengkel, mau cek-cek apa segala macam, semuanya lengkap. Ya, Woi, oke kalau gitu lanjut ya Mbak Jane ya. silakan. Mari kita lanjut. Set. Bengkel Nawilis sudah berinovasi apa aja? Kita itu sebetulnya bengkel yang sudah sangat tua. Jadi dari tahun 80, sebetulnya dari tahun 60-an. Tapi inovasi kita itu tahun 80-an kita bengkel pertama yang memakai peralatan computerized. Jadi kalau dulu mesin balancing, mesin spuring masih pakai benang, kita mulai duluan yang bercomputerized. Gitu. Jadi kalau misalnya nemu gitu ya bengkel-bengkel yang belum computerized, bengkel Nawilis sudah melakukannya, geng. Yeah. Oke, kalau gitu itu dia inovasinya ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga. Set. Weh. Ini dia. Bengkel Nawilis bedanya apa dengan bengkel lainnya? Nah ini nih, katanya kan lengkap, inovasinya juga udah computerized katanya. Tapi bedanya apa nih Mbak Jane? Kita spesialis di spuring balancing. Justru kata spuring itu diperkenalkan pertama kalinya oleh Pak Peter Nawilis, ayah saya. Oh, Jadi ya karena dulu kan namanya sebetulnya dari bahasa Inggris itu wheel alignment. Tapi wheel alignment itu susah ngomongnya kan, belibet. Jadinya dicari-cari yang supaya mudah bagaimana ya, dipikirlah spur. Spur itu artinya dari bahasa Belanda yang artinya paralel atau sejajar. Sebetulnya rel kereta api, kan rel kereta api sejajar. Karena spuring itu tujuannya untuk meluruskan semua keempat mobil, ban mobil. Jadi tambahin spur, tambah spuring karena mirip-mirip dengan balancing. Jadi kitalah pencetus, sebetulnya pencetus kata spuring itu. Dan bedanya itu kita fokus sekali di spuring balancing. Jadi pencetus itu dari ayahnya Betul. Mbak Jane. Betul. Mageng. Oh my God. Lanjut. Bengkel Nawilis punya sosial media. Punya. Kita punya Instagram, nawilis_auto_center. Kita juga punya Facebook, Nawilis Auto Service Center. Saat itu Twitter juga ada. Jadi kita cukup banyak sih sosial media. Cuman belum TikTok nih. Kita belum meranggah ke yang muda-muda. Iya. Bentar lagi, tunggu ya. Bentar lagi kita ada TikToknya juga. Oke Mbak Geng, kalau gitu kita lanjut lagi Mbak Jane ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Oh terima kasih loh. Nah ini dia, Bengkel Nawilis gimana sejarah berdirinya? Wah, kita berdiri dari tahun 1963. Jadi awalnya itu dari kakek saya. Kakek saya itu di lokasi ini. Dulu masih rumah kuno banget, hanya jual ban di depan rumah. Oke, jadi itu rumah yang ditinggali, Iya, jualannya depan rumah. betul. Belum ada gedung bengkel itu? Belum ada sama sekali. Wow. Lalu pelan-pelan juga beliau tuh hobi baca-baca buku. Jadi ada satu dulu yang dia suka baca, majalahnya tuh Popular Mechanic namanya. Oke. Jadi dari situ dia baca-baca nih, ini tentang otomotif kan, tentang mobil. Oh ternyata nih ada mesin balancing dulu. Dulu tuh masih manual banget ya, kayak pakai water pass gitu. Dia order dari luar, terus lama disimpan nggak dipakai-pakai. Setelah itu ada yang komplain, ini mobilnya nggak enak nih, geter. Lalu bapak saya bilang, yang alat waktu itu dibeli, coba dipakai.
Jadi mereka buka manualnya, mereka bongkar, mereka coba dan ternyata itu menyelesaikan masalahnya. Oke, jadi ini berawal dari hobi ngulik, dan yang aku penasaran apakah dulu kakeknya Mbak Jane itu lulusan otomotif? Nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar mulai dari nol belajar sendiri karena hobi aja gitu. Di tahun 60-an tuh ya? Tahun 60-an. Ya. Ngambil alatnya gimana? Itu kan saat itu kayaknya belum ada internet Iya. belum kayak gini gitu. Saya juga kurang tahu ya, saya rasa tapi itu karena majalahnya luar negeri, mungkin ada alamatnya, surat menyuratnya, jadi mungkin dia tulis surat kali ya untuk cara pesan alatnya itu. Iya. Sampai akhirnya seiring berjalan waktu ya dari tahun 60-an itu ketemulah si spurring balancing itu ya? Iya betul, karena jadi spesialis ya, kita yang pertama kali punya alat itu tuh. Jadi begitu ternyata itu alatnya bisa menyembuhkan getaran di mobil. Jadi dulu tuh mobilnya ngerasanya kalau nyetir tuh gedruk nggak enak banget. Begitu di balancing selesai langsung lah bilang-bilang ke orang-orang yang punya mobil itu dan langsung rame gitu bengkelnya. Sampai akhirnya bertahan di 58 tahun, udah 12 cabang ya? Sekarang 12 cabang. Iya. Wah, udah 3 generasi loh Mageng. Yes, Dari ketiga. kakeknya Mbak Jane. Lalu ke ayah saya, lalu sekarang ke generasi ketiga. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya yuk. Bengkel Nawilis punya rencana apa aja ke depannya? Pastinya ya kalau bisa tambah cabang gitu, kita maunya rencananya buka tambah cabang lagi dan nggak hanya di Jabodetabek tapi sampai ke merajalela ke seluruh Indonesia. Amin. Ya, karena dengan kita buka cabang kan pastinya memberi kesempatan kerja buat Ya. orang-orang gitu, dan kita dari pegawai kita juga ada kesempatan naik jadi kepala bengkel, jadi kepala cabang, jadi semuanya kita ada motonya nih kalau kita kumpul-kumpul Nawilis, gathering karyawan Nawilis, lalu kita bilang Nawilis menjamur kita makmur. Wah. Semakin banyak Nawilis kita makin makmur. Oke, kita move lagi. Kita next. Bengkel Nawilis mencari kualitas apa dari karyawannya? Wah, ini menarik banget karena kan tadi kita juga sempat ngobrol kalau Bengkel Nawilis ini juga fokus sama training, sama fokus sama learning center. Tapi sebenarnya kualitas apa yang dicari nih dari karyawannya nih, Mbak Jane? Ya, jadi yang pastinya itu kejujuran. Jadi kita itu sangat mementingkan kejujuran. Nggak hanya antar minta karyawan kita, juga kita mengedepankan kejujuran kepada customer. Jadi contohnya customer mau memperbaiki mobilnya, kalau kita bilang kita nggak bisa, ya benar-benar nggak bisa. Contohnya spuring itu. Spuring itu nggak semua mobil dengan spuring bisa sembuh. Kadang-kadang setelah diperiksa harus ganti dulu terotnya kah, ball jointnya kah. Jadi kita akan bilang ini mesti diganti dulu terot ball jointnya, karena kalau cuma di spuring nggak akan menyelesaikan masalahnya. Kalau mau ganti terot ball jointnya nggak di Nawilis, mau tempat lain silakan. Nanti setelah itu baru kita spuring. Karena jadi percuma gitu kalau kita cuman saya mau spuring nih, setelah kita cek, makanya kita nggak langsung mengiyakan tapi kita cek dulu. Jadi kita mengedepankan kejujuran. Ya, itu yang paling penting, kejujuran. Sama ya kualitas kerja. Jadi kita bener-bener kita tuh ngambil semua barang-barang kita, oli apa segala macam dari distributor terpercaya gitu loh, distributor resmi, karena kita nggak mau ada barang palsu atau itu kualitasnya kurang baik. Jadi selalu itu kita mengedepankan kejujuran dan kualitas. Oh wow, dan kualitas gitu ya, kejujuran itu akan menimbulkan kepercayaan dan itu penting banget ya. Iya, sama satu lagi lupa saya, semangat untuk maju. Jadi kita tuh sangat sering kirim karyawan-karyawan kita dari mekanik, customer service, kepala cabang, kepala bengkel itu ikut training. Ikut training nggak hanya internal, kita ada Pattern Nawilis Learning Center, tapi kita juga kirim training keluar. Jadi kita kadang-kadang kirim mereka keluar atau kita panggil trainernya ke dalam gitu. Dan itu kalau yang udah kerja di sini udah tahu deh, udah sampai bosen gitu dikirim training. Jadi memang fokus banget di SDM-nya ya, Mbak Jane ya. Iya. Ya supaya benar-benar terrealisasi tuh ya. Nawilis menjamur, kita makmur. Kita makmur. Udah bisa. Udah bisa. Oke, berarti harus mencari karyawan yang jujurly. Bahasa anak zaman sekarang, Mbak Jen. Honestly diganti jadi jujurly gitu. Oh, begitu. Jadi kalau kamu suka ngomong jujurly, kamu punya fondasi yang bagus. Maaf, kayak saya jadi kurang karyawan eksis. dan magang di Bengkel Nawilis. Oke, kita buka set. Nih dia. Pertanyaannya seputar CEO Nawilis alias Mbak Jen sendiri. Ya, baik. Siap Mbak Jen? Siap. Oke. Terima. Let's go. Terima. Siap. CEO Nawilis punya cerita sampai Nawilis sampai gini. Punya cerita apa sampai Nawilis jadi begini? Ya. Nah, ini berarti lebih ke
Kalau tadi kan sejarahnya bengkel Nawilis, ini sejarahnya Mbak Jane sampai akhirnya menjadi CEO Nawilis. Jadi ya saya dari kecil karena saya tumbuhnya di lingkungan bengkel, tinggalnya di atas bengkel. Dari kecil main kalau tak umpet itu sama kakak adik saya, kita mainnya di gudang ban. Wow. Kita main di gudang ban, sama main sama dongkrak itu udah biasa. Jadi dulu naik turun, naik turun gitu. Kita dari kecil emang biasa. Dulu buat ganti oli kan masih yang lobang gitu. Iya. Begitu hujan banjir kita berenang di situ. Oh, jadi punya kolam renang sendiri tapi dari kubangan buat Oli, benerin betul. Kalau iya. udah gatel-gatel gitu, itu dari kecil udah biasa banget gitu. Saya di lingkungan bengkel gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Tentang CEO Nawilis. Yes, CEO Nawilis punya prinsip apa selama membesarkan Nawilis? Nah, ini yang selalu Mbak Jen pegang gitu ya. Ya, prinsipnya apa? Yaitu pokoknya kita quality is number one, kualitas gitu. Karena semuanya itu untuk kepentingan customer. Kita nggak mau customer merasa dirugikan atau apa. Memang harga kita dibilang premium. Jadi orang-orang banyak bilang, Nawilis harganya mahal banget sih. Karena kita menunjukkan kualitasnya juga bagus gitu loh. Jadi investasi alat, di SDM-nya gitu. Jadi makanya kita nggak mau asal abal-abal juga gitu. Asal kita betul, kualitasnya bagus, itu pasti customer akan percaya, akan suka dan bisa berkembang terus. Ya. Wah, luar biasa. Ini nggak heran ya kenapa bisa sampai 58 tahun ya. Prinsipnya kualitas nomor 1. Oke, pertanyaan selanjutnya. Set. CEO Nawilis punya pengalaman apa waktu dulu memulai kerja? Nah ini, dulu dari kecil memang sudah familiar sama lingkungan bengkel gitu kan. Tapi kan nggak dari dulu kerja di bengkelnya. Betul. Nah, pengalamannya gimana nih, Mbak? Pengalaman kerja saya banyak. Jadi saya sebelum lulus SMA aja saya udah kerja. Oh, wow. Dulu saya kerja di bioskop jualan popcorn. Ya. Nah, terus udah gitu saya waktu kuliah, sambil kuliah pun saya kerja, pernah jadi guru les matematika. Lalu saya pernah kerja di admin. Lalu saya pernah jualan pisau door to door, jadi salesman pisau door to door, jadi yang mesti demo gitu. Tadinya saya sama sekali nggak mau kan, saya bilang kalau kamu mau bisnis, mau berusaha, harus bisa jualan. Jadi kamu mesti latihan menjadi salesman. Jadi saya ambillah pekerjaan itu. Jadi saya pernah jadi salesman jualan pisau door to door. Oh my God. Lalu sampai akhirnya saya magang. Nah magang tuh sangat penting banget, makanya saya sangat support magang. Sambil waktu kuliah saya magang yang sesuai jurusan saya. Jurusan saya waktu itu teknik elektro. Sebetulnya saya belajarnya jurusannya teknik elektro. Saya magang di perusahaan, kebetulan saya kuliahnya di Amerika. Itu perusahaan yang bikin chip buat handphone. Jadi dalam-dalamnya handphone, IC-nya itu perusahaan itu bikin, dan saya magang di situ sampai selesai kuliah, lalu kebetulan diterima jadi full time. Jadi saya sempat kerja di luar itu 6 tahun sebelum akhirnya balik ke Indonesia untuk meneruskan bengkel. Ini sebentar deh, aku rada salfok udah kerja dari sebelum lulus SMA. Iya, Gimana karena sih, Mbak Jen? karena waktu itu saya 98 saya pindah ke Amerika, saya kelas 3 SMA. Nah, udah terakhir SMA itu kan kita belum lulusan tapi udah selesai ujian kan, santai-santai kan. Jadi saya langsung daftar kerja. Dan kerja saya pertama kali itu waktu itu karena di Amerika itu Star Wars mau keluar lagi. Star Wars yang kalau sekarang bilangnya 20 tahun yang lalu ya, setelah udah lama ya. Tapi itu baru keluar lagi setelah dari tahun 70-an. Iya. Jadi pengunjung bioskop tuh sangat ramai, mereka butuh pegawai sangat banyak. Nah, saya daftar di situ. Nah, itu saya 2 hari pertama nangis-nangis gitu loh sambil kerja. Karena saya nggak pernah kerja, pengalaman kerja mesti begadang sampai malam, sampai tutup midnight, baru saya pulang. Disuruh bersihin mesin itu sampai saya nggak bisa, sampai nangis-nangis deh pokoknya. Jadi udah diomelin customer pernah saya ngerasain gitu. Dan itu sebelum lulus SMA. Jadi panjang nih perjalanannya nih Mbak Geng. Udah pernah jadi, berarti tuh waktu di bioskop itu menjadi yang jualan popcorn tuh, yang jualan jualan popcorn, jualan minuman itu tuh di kasir itu sekaligus. Oh my God, pernah jadi admin juga, pernah door to door jualan pisau juga, magang juga. Kalau bisa aku tanya dari pengalaman kerja sampai akhirnya kuliah dan balik lagi untuk nerusin bengkel, pengalaman apa yang kebawa terus sampai jadi pembelajaran terus sampai sekarang, Mbak Jen? Banyak sekali ya. Cuma yang saya belajar itu yang paling mengena itu justru yang waktu kerja di bioskop itu. Karena di situ langsung berhandle dengan customer retail, dan itu kita belum diajarin, udah langsung harus menghadapi customer. Jadi contohnya yaitu ada customer yang marah-marah karena menurut dia rasa popcornnya nggak enak. Waduh.
Nah saya bingung, bukan saya yang masak, bukan itu. Kan itu saya menyendokin. Itu saya nggak ngerti mesti gimana, dan saya bengong. Karena saya bengong, customernya makin ngamuk karena dia merasa saya nggak peduli. Oh. Jadi saya di situ saya belajar, wow ini customer service itu ilmu yang sangat sulit dan nggak bisa kalau kita nggak magang, nggak langsung kerja, nggak terjun langsung gitu, nggak bisa gitu dipelajarin teori, itu praktek, harus praktek. Jadi menurut saya secepatnya kita bisa masuk ke dunia kerja seawal mungkin, jangan nunggu sampai lulus kuliah gitu. Sebisa mungkin itu pengalaman kerja itu sangat baik. Yes, itu dia kenapa pentingnya magang ya, Betul. Mbak Jen ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. CEO Nawilis mencari apa dari anak muda? Sebetulnya anak muda sekarang itu sangat luar biasa karena nggak perlu diajarin secara detail, mereka bisa cari tahu sendiri dengan adanya Google, sumber informasi itu di luar sana. Jadi sebetulnya kita nggak perlu kasih tahu detail, bilang saya maunya begini, nanti mereka bisa cari sendiri, cari jalannya sendiri dan keluarnya kreatif yang saya nggak ngerti gitu loh. Sekarang saya udah ketinggalan zaman. Jadinya itu yang kita cari sebetulnya, ke semangat untuk maju. Semangatnya mereka, asal mereka semangat, inisiatif itu. Orang punya semangat, punya inisiatif pasti bisa belajar apapun sendiri. Oh wow. Ya, jadi asal kalau dia berinisiatif, semangat, udah pasti bisa maju, sukses pasti. Apakah kamu anak muda yang seperti itu, Mageng? Silakan tanyakan dan renungkan ke diri kamu sendiri. Kita next. Yes. CEO Nawilis punya tips menjaga waktu kerja dan waktu untuk keluarga. Kah? Oh ya, nah ini salah satu yang membuat saya akhirnya kembali ke bisnis keluarga, karena waktu itu saya sudah punya anak pertama. Kalau saya punya anak kedua, akan sulit sekali untuk bekerja sambil ngurus anak. Apalagi dulu di Amerika, daycare itu 1 bulannya $2.000 untuk 1 anak. Makanya itu saya pikir, oke, kalau dengan saya balik mengurus bisnis, saya tetap bisa bekerja sambil menjadi ibu. Saya tidak harus berhenti dan menjadi ibu rumah tangga full time gitu loh. Jadi dulu itu salah satu yang saya pikirkan. Jadi akhirnya bisa kebagi waktunya gitu ya. Itu tipsnya apa? Apa jalanin aja atau apa? Me time saya jadi sedikit, otomatis saya nggak pernah olahraga. Toh saya masih sibuk mondar-mandir kan. Jadi waktu olahraga nggak ada, nyalon apalagi. Dan ya untungnya saya sangat enjoy meluangkan waktu buat keluarga. Jadi free time itu buat ajak anak-anak jalan, itu sangat seneng gitu. Dan itu buat saya udah cukup banget. Ya, berarti kalau bisa aku simpulin, set prioritas ya. Betul. Keluarga, kerja, baru nanti me time-nya nanti dulu deh. Iya, sekarang anak-anak saya udah gede, baru bisa tuh. Saya bisa lebih enjoy karena mereka udah nggak harus diurusin, jadi saya bisa me time saya lebih banyak. Iya. Oke, ini dia pertanyaan untuk CEO Nawilis dari Mageng, Mbak Jen. Kita Terima kasih. sudah menjawab semuanya nih ya. Ya. Kita akan next lagi ya. Oke, kita lanjut akan lagi. Lanjut dong. Kita tuker dulu. Ini dia. Nah. Oke, karena tadi udah kesebut-sebut ya Mageng ya, soal magang. Pengalaman magangnya Mbak Jen. Ini pertanyaannya seputar magang di bengkel. Oke, kita akan buka langsung dari pertanyaan yang pertama. Magang di bengkel gimana caranya, Mbak Jen? Oke, caranya kontak. Bisa langsung datang ke bengkel atau kita juga ada bisa email hrd@nawilis.com. Kita udah sering menerima pemagang-pemagang di bengkel kita. Ya, mau dari posisi mekanik, posisi customer service, posisi admin, posisi waktu itu pembuat sosial media konten, kita udah pernah gitu. Mantap. Next. Magang di bengkel berapa lama, Mbak Jen? Berapa lama? Biasanya program kita itu 3-6 bulan. 3-6 bulan sih ilmunya sih Terserap sih menurut aku sih ya. Oke, mantap. Kita akan pertanyaan selanjutnya, magang di bengkel. Perlu skill apa dan harus lulusan mana? Nah, tergantung, makanya itu karena kita kan menerima nggak cuman otomotif teknik kendaraan ya, kita juga bisa administrasi, bisa juga IT. Jadi sekarang ini karena lokasi kita cukup banyak, otomatis kita di bagian back office-nya juga banyak juga. Jadi mau customer service, macam-macam gitu, kita banyak sekali. Lulusan mana juga kita bisa terima gitu. Ada nggak sih yang paling kayak bikin Mbak Jen, loh kok jurusan ini daftar ke sini, ada nggak Mbak? Ada sih waktu itu. Nah, dia bilang waktu itu justru saya masih carinya admin, tapi justru dia jurusannya malah jurusan media komunikasi. Oh.
Iya, jadi tapi masuknya ke admin, tapi sayangnya kurang cocok ya karena sebetulnya sukanya lapangan. Nah itu juga makanya pentingnya magang itu kenapa? Karena kalian harus cobain dulu gitu loh dunia industri kerja bagaimana, apakah ini benar-benar yang saya mau. Kalau bisa dari zaman SMA lebih baik lagi sebelum ngambil jurusan kuliah. Siapa tahu gue ngambil jurusan kuliah terus udah begitu lulus salah ternyata. Karena saya ketemu tuh banyak saya interview, ada yang orang accounting tapi nggak suka di belakang komputer. Saya bilang lah, kamu accountingnya pakai apaan kalau nggak di belakang komputer gitu. Tapi udah salah. Mau nggak mau cari kerjaannya accounting gitu kan. Sayang, jadi waktunya kebuang sayang. Makanya pengalaman kerja di awal tuh cocok gitu. Jadi bisa nyobain, saya kayaknya suka yang ini nih. Saya lebih suka yang ke lapangan, ketemu orang. Saya suka jualan, saya suka diem-diem aja gitu. Wah, ini insight bagus banget sih Mbak Jen ya. Ini buat magengs gitu ya. Kalau pengen tahu kayak aku tuh nggak tahu passion aku apa, aku nggak tahu aku sukanya apa kerjanya. Ya dicoba. Toh nanti nggak cocok, nggak apa-apa. Justru lebih bagus karena kita udah nyoba dan kita udah tahu ya Mbak Jen ya. Betul. Tuh mageng ya. Oke lanjut, magang di bengkel. Apa susah dan serunya? Susahnya mungkin kaget ya. Karena lingkungan bengkel itu kan suaranya berisik. Dulu suaranya berisik, panas gitu, kotor-kotor. Terus mungkin kadang-kadang mekanik kita suka ada yang galak-galak. Jadi kagetnya mungkin di situ ya. Nah, susahnya juga nih ketemu customer, karena customer itu tapi nggak hanya bengkel lah, saya rasa di semua pekerjaan pun variasi tipe-tipe customer gimana. Jadi kita mesti mempelajari psikologinya customer gitu. Itu pembelajaran yang sangat bagus kalau mau naik karirnya pastinya. Serunya, nah banyak ilmu yang didapat. Selain itu kalau di Nawilis tuh kita sebetulnya sebelum pandemi tuh kita banyak sekali acara gathering. Kita ajak karyawan jalan-jalan, waktu itu pernah ke pulau, pernah ke waterboom gitu. Jadi pasti ada acara-acara, ada kumpul-kumpulnya, buka puasa bersama gitu. Jadi banyak sekali temennya tuh banyak. Kita waktu itu ada pertandingan futsal, kita dulu tiap tahun tuh futsal antar cabang. Jadi kita lihat siapa menangnya. Jadi kita banyak sekali acara-acara yang menyenangkan juga. Iya. Jadi kompak dong ya kalau bergabung ke keluarga bengkel Nawilis ini bakal merasakan keseruan-keseruan, kekompakan di lingkungan kerjanya. Nice. Kita akan ke selanjutnya. Magang di bengkel bisa buat siapa aja? Bisa buat siapa aja, betul. Siapa aja yang mau daftar dan niat kerja. Ya, semuanya yang rajin, niat, jujur itu kita terbuka buat siapa. Karena skills itu pasti bisa diajarin. Lebih mudah mengajarkan teknik skills daripada mengubah sifat orang. Jadi asal kita cari orangnya oke, itu yang kita ambil. Karena begitu orangnya oke, dia skills, knowledge-nya kurang, itu diajarin pasti nggak susah. Jadi balik lagi ke dirinya gitu, mau bisa apa enggak? Karena kalau mau bisa, pasti bisa belajar. Pasti bisa. Oke, next. Wah, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih. Mbak Jenny, magang di bengkel ada apa aja lowongannya? Nah, tadi kan udah disebutin sebenarnya kan bagian-bagiannya, tapi lowongannya ini ada apa aja nih Mbak Jen? Sebetulnya kita mekanik selalu ada. Jadi kita mekanik, lowongan mekanik ada, customer service juga ada. Admin juga ada gitu. IT juga. IT saya tadi bilang mau Bu, saya mau dong pemagang-pemagang bantuin saya gitu. Jadi sebetulnya banyak sekali gitu. Jadi nggak harus yang berhubungan sama bengkelnya. Iya, nggak gitu. harus hanya mekanik. Nice. Wah, ini udah pertanyaan terakhir. Berarti dari 3 pertanyaan yang sudah aku tanyain ke Mbak Jane. Thank you so much Mbak Jane pertanyaannya. Aku belajar banyak nih mageng dari Mbak Jane, dari gimana tahun 60-an ya. Mulai bengkel Nawilis jualan ban depan rumah. Dulu Mbak Jane juga kecilnya di bengkel. Masa kecilnya juga. Saya dari kecil di bengkel ya. Oke, sebelum kita tutup Mbak Jane boleh dong kasih pesan gitu ya ke mageng yang lagi nonton sekarang? Semua memiliki waktu yang sama. Kalau sumber daya finansial, sumber daya yang lain mungkin beda-beda ya setiap orang. Tapi waktu itu kita sama, 24 jam sehari. Mau orang dewasa, mau anak kecil, mau backgroundnya apa, mau di Jakarta, luar Jakarta, semua sama adalah 24 jam sehari. Jadi pergunakan waktu sebaik-baiknya. Oh, oke. Kita punya waktu sama 24 jam. Pertanyaannya adalah, mau kamu apakan 24 jam itu? Yes, sekali lagi thank you so much Mbak Jane. Sukses terus buat bengkel Nawilis. Yeay! Terima kasih.